Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita bacakan Al-Fatihah sekali, bermohon kita kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan dari mara bahaya, bala dan berbagai macam penyakit. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang luas, yang halal lagi berkah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita saleh serta salihah. Yang sakit di antara kita Allah segera sembuhkan. Yang sakit di antara keluarga kita Allah segera sembuhkan. Yang telah meninggal dunia Allah lapangkan kuburannya, Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Allah jadikan negeri kita ini, kampung kita ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa yang menjadi hajat, keinginan dan cita-cita kita melalui majlis yang mulia ini Allah kabulkan dan Allah segerakan. Wabil khusus lil Imam Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari sahibul kitab alladhi naqra'uhu al-ana adab al-mufrad. Syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati tentunya mursyid Rumah Suluk Baitur Rahim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Tuan-Tuan Khalifah, Ketua Gerakan Subuh Berjamaah, kemudian Bapak Lurah, Pengurus Masjid Baitur Rahim, cincin tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bunda sekalian yang besar tak saya himbau gelar, yang kecil tak disebut nama, kita semua insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita memasuki bulan Rajab. Telah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk daripada bulan yang haram. Arti bulan haram itu mulia, makanya disebut Baitul Masjidil Haram, berarti masjid yang mulia. Tanah haram, tanah mulia. Jadi disebutlah Baitul, karena bulan ini bulan haram. Tapi bukan berarti semua yang haram itu artinya mulia. Anak haram, oh itu nak mulia itu kan. Jadi tentu haram itu beda-beda artinya memang. Jadi mengapa disebut bulan haram? Dikarenakan ada amalan-amalan yang diharamkan di dalamnya. Salah satunya perang. Jadi kalau lain kita berselisih, tunggu lopeh bulan dulu. Ali sengketa tanah tunggu dulu. Lopeh bulan itu baru kita bersebunuhan. Jadi kalau kini besar dulu. Mengapa demikian? Dikarenakan berbuat kesalahan di bulan Rajab ini, dosanya dilipat gandakan. Jadi kalau begitu Ustaz, bulan Ramadan apakah bukan bulan haram? Bukan bulan haram, tapi lain pula fadilahnya. Jadi bulan-bulan itu digilir-gilir Allah fadilahnya masing-masing, supaya untuk lain kesempatan kita berbuat kesalahan. Kalau bulan Rajab ikut pula fadilahnya. Bulan Rabiul Awal lain pula fadilahnya. Jadi memang Allah gilir-gilir itu supaya untuk lain kesempatan kita untuk berbuat salah, dan ditambah lagi kesempatan kita berbuat baik tak pernah putus. Wan Sabri bulan hari Jumat paling mulia, betul. Tapi hari Sabtu lain pula kemuliaannya, hari Senin lain pula kemuliaannya, sehingga putih beribadah. Maka pada bulan Rajab ini perbanyaklah berzikir, perbanyaklah puasa. Jadi puasa 30 hari boleh, mulai melarangnya dah. Bahkan itu mustahab, dianjurkan di dalam 4 mazhab. Yang tidak menganjurkan
30 hari berturut-turut hanya mazhab Hambali. Katanya baru sempurna sunnah kita kalau kita buku 1 hari. Jadi 30 hari itu buku sehari samia, bukan puasa sehari samia. Kita balik kaji lah. Jangan puasa kecuali sehari. No, itu dah. Puasa sebulan kecuali 1 hari. Makanya waktu tua kita main puasa ini namanya puasa 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu 3 bulan. Ikut sunnah wajib. Jangan Rajab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan tinggal. Ini cocok tu tak? Ini puasa 3 bulan. Makanya waktu tua-tua main kalau bulan Rajab itu namanya, kalau di kami ya, namanya bulan Sabai. Bulan Sabai itu serabi. Dah mulai serokah serabi itu dah. Kalau mulai serabi itu bertebaran di mana-mana, aku nak kita puasa pula. Tanda-tanda tu, oh aku dah kita puasa. Artinya persiapan bagi kita bahwa kita tak lama lagi masuk bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Sya'ban disebutlah bulan nasi. Bulan nasi artinya masyarakat sudah mulai sedekah nasi. Asal itu sedekah nasi. Karena setelah sebulan itu makan nasi dah. Makan belaku ni. Sebab pocal. Maka ni Allah Ta'ala kalau bangun dulu orang kita memang pandai dia membuat amal-amalan tu dia, supaya semakin bergairah kita beribadah. Walaupun buat dulu nak lain GSSB ke dah. Kata tu akhirnya GSSB pun banyak ada. Alhamdulillah, itulah baiknya waktu ini. Kita masuk pembahasan pada kitab Al-Adabul Mufrad punya Imam Al-Bukhari. Yang dia nulis naskah. Lain uangnya, dia yang mendikte, orang lain menulis. Seperti Imam Al-Lais. Ini menulis dah, muridnya menulis. Yang zaman kini namanya ada Imam Asy-Sya'rawi di Mesir. Punya kitab Khawatir Asy-Sya'rawi, tafsir total 27 jilid. Itu ini menulis dah. Yang menulis itu murid-muridnya. Tapi ada kitab yang langsung ditulis oleh pengarangnya yang punya kitab itu. Salah satunya kitab Imam Al-Bukhari yang bernama Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab yang ke-482. Itu sekunci kitabnya. Imam Bukhari itu banyak kitabnya. Ada kitab dia At-Tarikhul Kabir namanya. Godang pula. Namanya tarikh, tapi dalamnya hadis. Yang paling kita kenal itu Sahih Imam Al-Bukhari. Itu yang paling terkenal. Ini sekarang kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis juga. Memang pakar hadis beliau ini. Babul Auratit Thalath. Bab tentang aurat yang 3. Aurat apa ini? Aurat waktu. Jadi di dalam keluarga kita, anak, ayah, oma, adik, abang, sekeluarga serumah itu memiliki waktu aurat namanya. Kalau aurat imok boleh ditengok. Walaupun seumah sedarah daging anak awak, imok begitu dong. Lain aurat-auratnya. Waktu-waktunya. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة. ثعلبة ini artinya bahasa Arab ثعلبة itu artinya serigala. Jadi banyak secara arti itu kadang banyak yang tak cocok. Tapi tak apa-apa dah rupanya. Selagi tidak menyalahi syariat. Dan maksudnya pun berbeda-beda. Kadang Sa'labah ini diartikan kepada golongan. Boleh. Tapi
Tapi kalau kita larikan kepada arti aslinya itu boleh lah. An Sa'labah bin Abi Malik bin Al-Qurazi annahu rakiba ila Abdullah ibn Suwaid, bahwasanya Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurazi ini mengendarai kendaraan menuju Abdullah ibn Suwaid, akhi Bani Harithah bin Al-Harith, saudaraku dari Bani Harith ibn Al-Harith. Yas'aluhu 'anil awrati thalath. Sa'labah ini bertanya tentang aurat yang 3 yang pernah tersebar di kalangan sahabat. Wa kana ya'malu bihinna. Dan Abdullah ibn Suwaid ini senantiasa mengamalkan perkara aurat yang 3 ini. Faqal, berkatalah Sa'labah, berkatalah Abdullah ibn Suwaid, ma turid, abang onda apa? Faqultu, aku berkata, kata Sa'labah, uridu an a'mala bihinna, aku ingin mengamalkan aurat yang 3 itu. Apa aurat 3 itu? Faqala, ia pun berkata, idza wada'tu thiyabi min adh-dhahirah, kalau aku membuka baju pada setelah zuhur, lam yadkhul alayya ahadun min ahli balaghal huluma illa bi'idni, tidak boleh masuk kepadaku, tak boleh masuk ke dalam kamarku satu orang pun dari keluargaku yang telah balik kecuali dengan izinku. Jadi tak boleh anak kita masuk setelah zuhur. Kalau kita punya kamar boleh masuk. Kenapa? Karena setelah zuhur itu biasanya kita membuka baju. Waktu istirahat, termasuk itu bertamu itu juga. Sedangkan keluarga itu tak boleh. Jadi bertamu itu kecuali mendosa. Lepas zuhur itu sah nih. Itulah waktu istirahat tu lah. Makanya lepas itu kelurahan tutup aja lepas zuhur itu saya buka ni. Jadi hajat banyak. Itu dah tahu hajat uang. Terus orang kita itu kalau keperluan mendesak boleh. Mohon sedangkan haram boleh makan dalam mendesak. Apa tadi perkara itu minta izin. Jadi boleh masuk keluarga kita kecuali setelah izin. Illa an ad'uhu, kecuali aku memanggil dia. Fadzalika idnuhu, itulah izinnya. Jadi kalau awak panggil anak awak, jom, masuk jom, masuk, berarti itu dah diizinkan. Ingat ya, setelah zuhur. Wala idza tala'a al-fajr wa taharraka an-nasu hatta tusalla as-salah. Dan tidak boleh masuk ketika terbit fajar. Terbit fajar ya, bukan terbit matahari, terbit fajar. Jadi beda fajar dengan matahari. Jadi kalau fajar itu nak nampak matahari tak. Berpuasa itu sejak terbit fajar, jangan setelah terbit matahari. Itulah obatnya. Dalam Al-Quran itu setelah terbit fajar ya katanya. Mohon tapi makan. Udah obat. Jadi sembahyang zuhur, sembahyang subuh itu setelah terbit fajar atau setelah terbit matahari? Dan setelah terbit matahari, mengapa kita sembahyang ini? Sembahyang subuh itu, sholat subuh itu setelah terbit fajar. Jadi fajar itu beda dengan matahari. Jangan sampai salahnya kita ni. Uang kita yang biasa menyambut fajar ke matahari. Terbit fajar di ufuk timur. Dan lagu-lagu begitu tuh. Jadi fajar itu bukan matahari. Biasa cahaya itu fajar. Makanya disebut fajar. Jadi tidak boleh masuk ketika terbit fajar wa taharrakan nasu, dan bergeraknya manusia. Tapi kan boleh bergerak tu. Tak boleh masuk tu. Mengapa? Karena waktu pagi itu disitulah orang nak buka pakaian, orang nak umur, nak apa. Jadi kita yang apa tu boleh masuk walaupun nama awak. Tua maupun muda. Satu ke ya? Tua maupun muda. Hatta tusalla salah,
sampai telah didirikannya sholat. Jadi kalau dia didirikan sholat itu udah aman lah dah. Terus sholat subuh dia didirikan sholat subuh aman lah. Kecuali lain oma ayahnya subuh pun setekap apa aja nih. Kalau itu belum bisa masuk dah. Sampai jam 8 pun bisa masuk dah. Maksud itu dah kita umat Islam tu lah terbit fajar tu lah mulai kegiatan, dah mulailah bergerak, mulai tidur-tiduran Yang ketiga, wala idza shallaitul isya wa wada'tu thiyabi hatta anam, dan tidak boleh masuk ketika aku telah menyelesaikan salat isya dan aku pun mulai tidur. Jadi setelah salat isya tu, tapi salat isya zaman sahabat tu lama. Awak salat isya jam 8. Sahabat tu sekitar dia 9. Belum zikirnya, belum berbual suka-suka. Dia 10 lah. Jadi sekitar dia 9 setengah, dia 10 dah. Nak boleh bertamu dia dah. HP matikan, sana orang nelpon mana? Tulis itu, mohon maaf, ini waktu yang diharamkan untuk bersilaturahim. Kemana awaknya? Kecuali macam Datuk Ketua LKA itu 24 jam. Abang Da Muhammad Ilham DPRD itu 24 jam. Mursyid itu dah lain waktu istirahat dulu lah. Tapi sejatinya ni ketiga aurat tu. Jadi kita di keluarga tu inuk boleh masuk kamar. Kalau lah kita balik anak kita, nuk boleh masuk kamar sembarangan dah. Punya room kamar masing-masing. Iku ini cerita orang kota ke dah. Orang kota gitu tu, yang orang Arab gitu dah. Nah, kota ini kota sama. Iku dah ajar Islam. Oh kalau lagi awak buat berkamar anak-anak kita masing-masing. Ini lagi ribu apa-apa dah. Sesuailah kena waktunya. Yang pertama setelah zuhur. Yang kedua setelah fajar sampai salat. Yang ketiga setelah isya. Waktu tidur lah. Masuk bab yang selanjutnya. Babu akli rajuli ma'amra'atihi. Saya tinggalkan. Ikut cerita laki-laki makan dengan istrinya. Sian aku yang belum menikah. Kesinggungannya. Ibu kepolisian kita perhatikan perasaan awak. Kalau ibu ikut lah waktu aku belajar kota di Mesir menangis menunggu. Makan laki makan dengan bini. Busuk-busuk dah dalam situ itu menangis. Dalam hatinya nampak mata tu dah. Jadi saya lewatkan lah itu banyak yang lajak nampaknya kan. Babu idza dakhala baitan ghaira maskun. Bab tentang cara masuk rumah yang tak berpenghuni. Supaya kita tahu boleh kan. Izin tu ya tu, izin tu buat tu masuk dalam kita hatu mana. Boleh itu tak nak. Itulah cara ni dah hadis Nabi mengajarkan. Haddatsana Ibrahim bin Munzir qala haddatsani Ma'nun. Ma'nun namanya. Jadi kalau punya anak nama Ma'nun elok. Jadi saya bacakan nama perawi ke supaya lain referensi kita punya nama anak. Ikut nama anak putra. Ini lain tak. Siapa nama anak? Regi Saputra. Di pesantren itu ada 22 Saputra ni namanya. Ini lain referensi dah. Saputra namanya. So Saputra sebab Pratama sebab. Pratama. Elo. Itu referensi. Haddatsani Ma'nun qal haddatsani Hisham ibnu Sa'd. Hisham, elo nama Hisham. An Nafi' tabi'in hebat. Nafi' anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata Sayyidina Abdullah ibn Umar. Jadi bedakan Abdullah ibn Umar dengan Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Umar itu anaknya. Umar ibn Khattab itu Sayyidina Umar, ayah daripada Abdullah. Dua-duanya sahabat Nabi. Jadi ayahnya sahabat,
Anaknya sahabat. Suidui dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, "Idza dakhala al-baita ghaira maskun," jika engkau masuk rumah yang tidak ada berpenghuni, falyaqul, hendaklah ia berkata. Ucapannya ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masuk dulu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Macam begitu tahiyatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masuk. Apa artinya? Assalamu alayna, keselamatan atas kami. Supaya kita masuk itu marah bahaya. Wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Karena boleh jadi di dalam itu lain malaikat atau lain jin-jin penunggu yang elok. Keselamatan atas sonang artinya. Jadi kalau lah kita lagi salam, oke lah orang elok, akhirnya aku salam. Mobilnya di situ buat poinnya. Kemudian ditakutkan ada iblis, jin, setan-setan di dalam itu. Jadi kalau kita di dalam rumah yang tak berpenghuni, atau kita beli rumah yang lah lama tinggal, masuk kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tompek-tompek kita duduk, tompek-tompek kita berbaring, itu mesti dikibar dulu. Nggak boleh langsung duduk awak dah. Nggak boleh langsung berbaring. Itulah kalau ketindihan gitu orang tu. Aku tak pernah ketindihan dah. Itu kesosak napih itu, yang bukan ketindihan gitu. Jadi caranya bu, kalau susu ibu mana apa-apa kan tonton langsung tidur aja kan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ambil syarat juga. Ikulah setan semua. Mau dah kalau tu dah. Itu syarat. Sama dengan melempar jumrah, itu syaratnya begitu agaknya. Atau begitu. Bismillah Allahu Akbar. Begitu melempar. Itu syarat. Walaupun betul-betul potaknya itu melempar jin, melempar syaitan iblis itu potaknya. Cuma jangan aku lagi bismillah. Kau neu kepaluan. Kau neu lempar jumrah kini lah jauh-jauh lah. Doki-doki ni dah. Termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Karena jin, setan iblis itu dia suka dia tidur di topik awak tidur. Sama nya, di mana tidur situ jadi tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu topik awak supaya pergi, supaya hilang bekas bokeh-bokeh itu. Jadi yang dimaksudkan tadi kalau kita masuk, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau ipo dulu aku catat iko, berarti nak boleh semayang nombor. Itu pada itu nama mak. Ini iko ni pun nak ingat tahu nak hadal. Kalau itu nak boleh foto tangan dah. Mama apa aja lah langsung foto tangan itu. Fotokopi di situ. Satu lembar 20.000. Ilmu mahal tu ya. Kopi ni mahal loh. Haddatsana Ishaq qal. Ishaq. Elok nama Ishaq. Haddatsana Ishaq. Guru Imam Syafi'i, Imam Bukhari ke gurunya. Haddatsana Ishaq qala haddatsana Ali bin Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah. Ikrimah itu di masyarakat kita perempuan. Tapi sahabat Nabi Ikrimah itu laki-laki. Awak kita kalau pakai ha di akhirnya itu biasanya betina. Ikrimah, Juwairiyah, Aisyah, Fatimah. Nah, jadi Ikrimah itu namanya laki-laki perempuan itu. An Ikrimah tabi'in. An Ibn Abbas, daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Itu sama ceritanya macam Umar tadi. Abbas itu sahabat Nabi, anaknya Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi juga. Anaknya sahabat, ayahnya sahabat. Abbas itu paman Nabi, berarti anaknya
sepupu dengan Nabi. Dua-duanya sahabat. Banyak paman-paman Nabi itu jadi sahabat, seperti Sayyidina Hamzah, sahabat. Ja'far ibnu Abdul Muttalib yang meninggal untuk puasa itu sahabat Nabi juga, walaupun paman ini. Gugur derajat paman itu karena lebih tinggi derajat sahabat. Qal, berkata Abdullah ibnu Abbas, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan engkau masuk rumah yang bukan daripada rumah engkau, hatta tasta'nisu, hingga engkau minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuninya. Wastasna min dzalika, kecuali laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum, tidak berdosa engkau masuk rumah yang tidak berpenghuni jika di dalamnya terdapat barang-barangmu. Tadi itu cito rumah yang tak berpenghuni, dan kita tidak masuk dikarenakan kita punya rumah. Itu depokan baru, rumah tinggal, masuk balik. Itu caranya masuk sangat. Atau boleh rumah baru tak berpenghuni, yang lama tinggal masuk, itu caranya. Ikut nak cito uang punya rumah. Kita ada masuk tak ada berpenghuni, tak boleh masuk kecuali minta izin. Itu mutlak. Kecuali ada pengecualian. Rumah tinggal, ada barang kita di dalam, maka boleh kita mengambil. Dan bila hajat kita mustahak. Bila tidak mustahak, jadi kalau sini mata'un lakum ini bila ada hajat yang mustahak, boleh kita masuk. Atau ada kebakaran di dalamnya, itu boleh kita masuk. Selanjutnya, bab liyasta'zinukum alladhi malakat aymanukum. Haddatsana Utsman ibn Muhammad qala haddatsana Yahya ibn al-Yaman an Sufyan an Laits an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum, hendaklah orang yang di bawah pengawasan kita minta izin. Jadi anak, istri, semua yang di bawah pengawasan kita pun harus minta izin kepada kita. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum, dan jika masuk anak-anak ilmu itu balighnya. Jadi anak yang sudah baligh tidak boleh disamakan dengan yang belum baligh. Tidur-tidur sama awak itu boleh lagi dong. Baik. Kalau omak kita sendiri macam mana? Kan gitu, omak-omak awak. Ke hadis. Haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an ibn A'mash an Ibrahim an Alqamah qala jaa rajulun ila Abdillah, datang seseorang laki-laki kepada Abdullah ibn Mas'ud. Qal, ia berkata, astazinu ala ummi, apakah aku minta izin masuk kepada mak aku? Mak aku? Apakah perlu aku minta izin masuk kamar mak aku? Faqal, berkatalah Abdullah ibn Mas'ud, ma ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha, maukah kamu melihat dalam semua keadaan makmu? Satu keadaan mak kau mau anak menengoknya? Karena otak kita sudah sadar dia berpakaian sempurna dah. Anak nengok sadarnya. Begitulah mohon. Ujak sendirilah dia awak. Tapi tidak boleh gitu dah. Karena otak kita punya keadaan yang terkadang-kadang kita ini suka menengoknya. Haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Muslim ibnu Nudzair yaqul sa'ala rajulun Huzaifah. Ini sahabat Nabi Huzaifah. Huzaifah ibn Yaman ini sahabat Nabi yang memiliki nama-nama uang munafik. Jadi yang tahu orang munafik itu cuma Allah dan Rasulnya.
Nabi Muhammad tahu tu siapa yang munafik dari sahabat. Artinya Islamnya tu kafir. Itulah yang tahu dah. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa nak dibunuh? Ya orang kafir. Membahayakan umat Islam. Boleh dibunuh, boleh. Tapi mengapa nak dibunuh Nabi? Kata Nabi, aku takut nanti orang mengira kami sahabat saling bunuh-membunuh. Orang nak tahu yang munafik itu nak. Tiba-tiba dibunuh Nabi. Orang kata, itulah Nabi Muhammad tengok. Sama-sama dia berbunuh-bunuhan. Maka dia dibiar oleh Nabi. Tapi ternyata nama-nama orang munafik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkenankan kepada Huzaifah ibn Yaman. Disebut nama-nama. Berdaftar. Yang tahu berarti Huzaifah ibn Yaman. Sayyidina Umar ibn Khattab waktu sebelum meninggal, waktu dia sakit-sakit dia kena racun setelah ditikam itu, meminta kepada anaknya agar dipanggil Huzaifah ibn Yaman ini. Datanglah Huzaifah ini. Ada apa gerangan wahai Sayyidina Umar? Kata dia, aku ingin bertanya, walaupun nak boleh, tapi minta mohon aku sekali, kau aku minta. Lain nak daftar nama aku termasuk orang munafik nak. Oleh pelihnya yang menyatakan itu. Lain nak nama aku dalam daftar tu. Jadi nak boleh berbangga dengan amal kita dah. Nak boleh. Lupakan amal sebanyak apapun, ingatkan dosa walaupun sekecil apapun. Jadi kalau dosa ini selalu, kalau pahala nak. Sayyidina Huzaifah menangis menitik air matanya. Wa misluka yas'al ya Umar. Orang macam engkau pun bertanya Umar. Menitik air matanya. Dia dah berjanji ke Rasulullah itu nak menyampaikannya. Tapi kalau dia Umar kata dia, lasta minhu. Engkau bukan daripada orang munafik. Sonang hati Sayyidina Umar. Kenapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ustaz, kata Rasulullah ayatul munafiqi talas. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau berkata berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Banyak di antara kami macam itu Ustaz. Apakah kami masuk neraka paling bawah? Tengok dulu. Kata Rasulullah, ayatul munafik, tanda orang munafik. Jadi bila dalam diri kita selalu mengecek, berbohong, sampai tinggalkan. Itu tanda-tanda orang tak jadi munafik tu. Nah, itu maksudnya. Ini masuk neraka, itu tanda munafik. Itu kalau dibiarkan lama-lama tu berdusta sampai berdusta kepada Allah Taala. Lidah mengatakan beriman, hati berbohong. Itu level munafik betul tidak? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Itu orang munafik tu. Fadzalika alladhi yad'ul yatim, menghadir anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang miskin. Itu level tinggi tu dah. Itu munafik betul. Alladzi wal musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau salatnya lalai. Melalai apa maksud lalai itu dijelaskan dalam surah Al-An'am. Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau salatnya malas. Apa dah langsung munafik ke dah? Subhanallah. Malas. Membaca ayat malas. Jadi la yazkuruna Allah illa qalila, kalau dia pakai ini Allah Taala ada lebih hatinya. Berarti hanya untuk mendapat perhatian orang lain. Itu dah levelnya tinggi lah. Kalau macam itu berarti itu melakukan sembahyang bukan karena Allah. Berarti zahirnya beriman, batinnya ino. Oh, semakin level semakin tebal. Kemunafikan itu semakin tebal. Makanya kalau ada ayatul munafiqin, ada tanda-tanda munafik dalam diri kita, coba hilangkan. Asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling sulit bagi orang munafik itu subuh sama asar. Jadi kalau kita kio-kio
munafik dalam hati itu tu. Kalau dibiarkan mula mau asar tinggal, zuhur tinggal, subuh tinggal, Jumat tinggal, munafik langsung keluar Islam. Maka ketika ada perkara agama biarkan. Ada yang hendak membangun masjid dibiarkan. Ada untuk pendidikan anak-anak tak pedulinya. Ada umat Islam dibantai tak merasa sedihnya. Hilang Islam tu jadi dalam dirinya. Hilang iman tu copot. Mengapa? Tetapi dibiarkan lama-lama. Taubat. Semakin taubatlah kemunafikan itu. Jadi munafik betul lah. Nah, jadi ayatul munafik belum tentu munafik lain. Ciri-ciri munafik lain dalam diri kita. Situ boleh lain tadi. Oh, cerita Huzaifah ni lah. Sa'ala rajulun Huzaifata faqal asta'zinu ala ummi, apakah mesti aku minta izin pada mak aku sendiri? Faqal, Huzaifah berkata, in lam tasta'zin 'alaiha, jika engkau tidak minta izin kepada emak engkau, ra'aita ma takrah, maka engkau akan tiba-tiba melihat sesuatu yang engkau tidak suka. Hadatsana Farwah. Itu nama Farwah. قال حدثني القاسم ابن مالك عن ليث عن عبيد الله عن موسى ابن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته, aku masuk beserta ayahku ke dalam rumah omakku, ke dalam kamar omakku. Fadakhala, ayah aku masuk, fattaba'tu, aku pun ikut masuk. Begitu itu. Faltafata, dan dia pun membalikkan badan. Ayah pun membalikkan badan. Fadafa'a fi sadri, ditulak di dadaku. Hatta aq'adani 'ala sti, sampai aku terduduk dan pula apa ayahnya itu. Summa qala, ayah itu berkata, atadkhul bi ghairi iznin, masuk engkau tanpa izin. Oh, begitu lah. Padahal sama-sama ayah masuk tu, semua itu tulak gitu. Bila menolak anak, aku lagi ni waktu, aku lah menolak anak cocoknya. Masuk tu tulak aja tu. Cik-cik dah. Jadi kita bapak ikut bisa tu tulak anak kita pun ya, elok tu. Bisa masuk tu pulaknya. Bab yasta'zin ala abi wa walidihi wa waladihi, minta izin kepada ayah dan anaknya. Ingat anak pada ayah, omak sama anak itu juga. Tak boleh masuk kamar dah. حدثنا إسماعيل ابن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال يستأذن الرجل على والده, hendaklah seseorang minta izin kepada anaknya. Dengar aku bu ya. Betul. Ikut yang anak-anak masuk omak pulak omak aku. Oh dah. Dia tulak ayahnya, anak boleh tulak omak dah. Nanti minta izin sama. Saya dulu pernah mau kos di Pekanbaru. Banyaknya perjuangannya di lain. Sampai mau kos Pekanbaru, kos itu masih keluarga lah. Jadi kalau masuk tuh kamar awak tuh, saya masuk dia boleh punya kos. Masuk. Ya Allah ya Rabbi, gimana dia? Oh bayar pun no. Itu dah mati itu kan. Tapi itu boleh. Kalau kau nak amak awak ada, boleh. Nanti kita izin. Nak, lain dalam nak. Lain. Masuk orang ayah. Kalau dia sudah balik. Kalau dia suami, mana boleh izin ada. Bahkan dia tidur di kamar awak, pun dah masuk balik, tak boleh. Hendaklah seorang laki-laki minta izin kepada anaknya, wa ummihi, kepada omaknya, wa in kanat ajuzan, walaupun telah tua renta. Terus minta izin. Kadang induk pun karena ini dalam keadaan kita tidak suka, kadang dia terkojui tiba-tiba masuk awak. Meninggal omak awak, apa sebabnya? Dibunuh oleh anaknya. Mana bunuhnya? Membuka pintu tiba-tiba. Omaknya sakit jantung. Meninggal mana? Berarti anak kan membunuh omaknya itu. Tidak atas itu. Wa akhihi, kepada saudaranya. Abang minta izin sama adik, adik minta izin sama abang. Tidak boleh main masuk-masuk dia. Wa ukhtihi,
dan saudarinya, wa abihi dan kepada ayah. Berarti kita sekeluarga kok izin, minta izin. Tak boleh main masuk-masuk. Babu yasta'zinu ala ukhtihi, minta izin kepada saudarinya. Itu sama lah tu. Babu yasta'zin ala akhihi, minta izin kepada abangnya. Babul istizan salasat, minta izin 3 kali. Jadi setelah minta izin berapa kali? Minta izin 3 kali. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Atha an Ubayd ibn Umair anna Aba Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi, istazana ala Umar ibn Khattab, minta izin kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Falam yu'dhan lahu, tapi tidak diizinkan oleh Umar. Wa ka'annahu kana mashghulan, seakan-akan Umar sedang sibuk. Faraja'a Abu Musa al-Ash'ari pun balik dia. Fa faragha Umar, dan ketika Umar telah hilang kesibukannya, faqala, ia pun berkata, alam asma' sauta Abdullah ibn Qais, apakah aku tidak mendengar suara Abdullah ibn Qais? Abdullah ibn Abu Musa tadi itu. I'zanu lahu, beri dia izin. Qil, dikatakan kepada Sayyidina Umar, qad raja'a, dia telah pulang wahai Sayyidina Umar. Fada'ahu, dan ia pun memanggilnya kembali. Faqal, berkatalah ia, kunna nu'mar bidzalika. Jadi setelah dipanggil Sayyidina Abu Bakar Musa al-Ash'ari, mungkin Umar bertanya, kenapa kau balik? Kunna nu'mar bidzalika, kami diperintahkan macam itu. Begitulah kami diperintahkan, kata Abu Musa al-Ash'ari. Artinya kalau kita minta izin 3 kali, aku harus balik. Faqala, Umar berkata, ta'tini ala zalika bil bayyinah. Siapa mengajar kau macam itu? Kalau minta izin 3 kali itu balik dan diizinkan balik, siapa mengajar itu? Nabi Muhammad. Ta'tini bil bayyinah. Buktikan betul-betul. Mana dalilnya? Mana sahabat yang mendongan? Sayyidina Umar gitu. Umar tu lain hadis ini didongan sampai Nabi. Uang lain mendongan. Tu bayangnya tu. Itu Nabi mau balik ya? Mana yang lain Nabi macam itu? Begitulah sakinkan yang berhati-hati. Jangan sampai lain uang mengatakan kata Nabi. Seperti Nabi mengatakannya. Balik bayang Umar macam itu tu. Zaman Umar tu yang sibuk dengan Nabi tu. Apa dia zaman kini? Ini boleh kita main barang-barang sebarang kata Nabi sambil tak? Mesti ada bayyinah, bukti harus ada. Kata Sayyidina Umar, ta'tini ala zalika bil bayyinah. Mesti engkau datangkan buktinya. Dulu itu pernah juga Abdullah ibn Mas'ud baca Al-Quran. Baca ada tak sama dengan baca Sayyidina Umar. Ketika salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu zaman Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditaik sama Sayyidina Umar janggutnya. Taik dah bunyi. Buntung gitu nak boleh ganggu. Tak bisa ditaik. Zaman dulu pas jalan taik kau. Apa kau baca ni? Begitu. Apa baca? Aku baca Quran. Aku begitu dongah ya dah. Tak pernah aku dongah begitu Quran dah. Kamu mengadu apa ya? Itulah aku dongah dari Nabi. Dari Nabi ya. Ditaik sama-sama janggu itu topik Nabi. Sama-sama janggu itu ditaik topik Nabi. Sampai di depan Nabi. Da'hu ya Umar, lopehkan dulu kata Nabi. Boleh lopeh. Itu sodah ini taik. Inilah janggu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Umar itu koe. Keras Sayyidina Umar itu. Macam mana jin iblis itu takut. Sahabat taik begitu janggu. Padahal lebih tua Islamnya Abdullah bin Mas'ud lagi. Lebih dulu Islam Abdullah bin Mas'ud lagi. Tapi kalau perkara hak dan batil itu ijelah. Nah itu tua kita pada. Itu kata Sayyidina Umar. Fantalaqa ila majlis Ansar. Mereka pun pergi ke majlis Ansar. Sahabat-sahabat Nabi
dari golongan Ansar. Nabi dah meninggal waktu itu dah. Fasa'alahum, dan Abdullah bin Mas'ud bertanya pada mereka, pernah tak mendengar hadis kata Nabi, kalau engkau minta izin 3 kali, itu diizinkan balik. Faqalu la yashhadu laka ala hadha illa asgharuna Abu Sa'id Al-Khudri. Tak perlu kami yang bersaksi, kami dah tua. Yang soni samianglah. Artinya yang soni saja mendongak, apa tadi yang goda. Itulah Abu Sa'id Al-Khudri. Ju'inyo yang menyampaikan. Fazahaba bi Abi Sa'id faqala Umar. Maka Abi Sa'id Al-Khudri berangkat beserta Abdullah ibnu Mas'ud tadi kepada Umar. Akhafna alayya min amri Rasulillah. Apakah terhijab daripadaku, tinggal daripadaku apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Al-hadis safaq bil aswaq, yang khuruj ila tijarah. Kata Nabi Umar, menangis itu. Banyak bonak aku berdagang, banyak tinggal hadis Nabi. Sosial lagi. Sahabat Nabi itu begitu lah, hadis itu sampai ke ini, yang satu lagi sampai. Itu satu sahabat Nabi itu duduk menonggang yang Nabi Muhammad tu makan ini, tidur ini, ojo ini. Nak kan datang gulai lomak itu datang tiba-tiba kan. Itu mesti kita masak. Makanya sahabat itu berkojo, tinggal ini kok. Poi ini kok, tinggal ini. Maka ada hadis itu tersampaikan oleh itu, hadis itu sampai itu. Makanya butuh itu riwayat-riwayat tadi itu. Berarti mesti izin 3 kali. 3 kali bu ya. Jam. Assalamualaikum jam. Sekali. Tunggu dulu. Ikut tak hujan pun tak pakai sepatunya, kok tak pakai suluk, tak pakai celana, tak pakai baju. Assalamualaikum. Jam. Berhenti dulu. Yang 1 menit. Assalamualaikum. Jam. Dah balik. Jam, woi, jam. Woi. Itu awak tu. Keliling tu bangun. Mana dah iwang dalam mana. Tak bisa begitu doh. Begitu kau tu minta suatu kali mau tu ini saja. Aku cawan waktu itulah iya dah. Pokoknya lopis suruh kau jangan balik awak. Ikut kajian dan akhir dah. Kau awak tu selalu balik no. Kau mulai ikut di mana awak minta izin. Pokoknya di mana. Lain hadis dah. Menunggu di mana? Menunggu. Jadi tulis 3 kali. Lopit 3 kali balik. Jadi kalau uang dulu. Nah, kan dulu. Kan ada hadis itu tuh 3 kali. Jadi kalau nampaknya, dia kok minta utang loh. Tutup itu. Dulu tuh. Mana ada hadis tutup itu. Assalamualaikum deh. Nah, 3 kali. Untuk ya. 3 kali balik lagi itu kan. Assalamualaikum Den. Assalamualaikum kali balik. Alhamdulillah saudara kataku. Dibuka pintu. Pintu dulu sama dia tu. Ayo pulang kamera dia. Pandai orang itu. Jadi orang berilmu tu kadang eloknya ada eloknya ada belum eloknya. Nanti kali lebih kita jangan terlalu banyak kita izin 3 kali jadilah. Babul istizan ghairus salam. Bab tentang izin tanpa salam. Minta izin pakai salam loh. Artinya, Nah salam loh. Hadatsana Bayan, qala hadatsana Yazid qala Abu Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Abi Hurairah fi man yasta'dhin qabla an yusallim. Kata Abi Hurairah meriwayatkan hadis tentang orang yang minta izin tapi tak pakai salam. Qal la yu'zan lahu hatta yabda'u bisalam. Tidak boleh kita kasih izin sampai dia memulai dengan salam. Ini kalau lain orang masuk rumah itu nak bagi salam ke, mentang-mentang sama kawan ya. Satu dah lalu berkawan sama adab mana? Dah, main masuknya, tulakkan gitu. Nah boleh, terus salam dulu. حدثنا ابراهيم بن موسى قال عن هشام اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال سمعت عطاء قال سمعت ابي هريره يقول kata Abu Hurairah idza dakhala wa lam yaqul assalamu alaikum, jika dia masuk dan tidak mengatakan assalamu alaikum faqul la, katakan jangan masuk
hatta ta'tiya bil miftah, sampai engkau datang membawa kunci. Apa kuncinya? Assalam. Dah boleh ya. Kalau pergi keluar tak ada rumah, jangan masuk tanpa salam. Upayanya. Bab idza nazara bi ghairi iznin tufqa'u 'ainuhu. Bab tentang siapa melihat masuk ke menengok rumah orang tanpa izin, dicungkil di matanya tu. Cungkil tahu ya nak? Aku bahasa kami dulu cungkil tu. حدثنا أبو اليمان قال أنا أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعراج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, "Law ittala'a rajulun fi baitika." Kalau seseorang menengok rumahmu, masuk ke rumah, tengok rumah awak, masuk dalam. Boleh masuk, boleh pula izin ya. Duduk tonggak dia duduk tengok rumah awak dalam, tengok gitu. Fa khazabtahu, dan engkau cucuk matanya bihasatin, dengan kayu yang tukik. Faqafa'ta 'ainahu, kau cungkil di matanya, maka ana 'alaika junah, ini lain dosa bakda. Sebenarnya bukan ayu orang bocil tengok matanya cungkil dia. Jadi kata ulama menjelaskan, itu maksudnya bukan gitu begitu semua. Kadang waktu kalian nak tahu, ini nak paham. Aku begitulah sajikan penting. Ini boleh mata awak liar dah. Tu liar mata dia masuk. Tengok nak gadis buang boleh. Nanti baru cerita nanti togaknya di mana, duduk di mana. حدثنا حمد قال حدثنا إسحاق بن عبد العزيز قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي. Nabi Muhammad berdiri ketika salat. Fattala'a rajulun fi baitihi. Datang laki-laki menengok rumah dia. Fa akhadha sahman min kinanatihi. Nabi pun mengambil anak panahnya. Fasaddada nahwa 'ainihi. Ikut Nabi. Nabi sembahyang kan. Ada orang menengok dia. Mungkin rumah Nabi kau ondah ni di hati itu kan, kita tengoklah rumah Nabi begitu ha. Sudah semalam assalamualaikum warahmatullahi. Ikut Nabi kumukunya. Itu kalau dilopek matilah ini tu. Lah tahu tak apa maksudnya tu. Aku ni lopek itu siapkan panah rumah kita masing-masing. Pun lain orang terizin panahan tu. Babul istizan min ajli nazar. Bab tentang izin itu untuk melihat. Jadi diizin dulu baru bisa menengok rumah. Ini boleh menengok mana? Baik. Anna Sa'al ibnu Sa'ad akhbarahu, bahwa Sa'al bin Sa'ad menjelaskannya. Anna rajulan ittala'a min juhrin min babin Nabi. Ada seseorang menengok kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kamar beliau, dari pintu rumahnya. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahukku bihi ra'sahu. Dan bersama Nabi itu ada sisir, sejenis sisir lah. Yahukku bihi ra'sahu. Nabi dengan itu menyikat rambutnya. Maksudnya untuk apa tu? Untuk ada gatal-gatal kepala di badan. Mau sisir terikut model tu. Waktu tu main kan lari gitu tu. Tentu kaki belakang. Falamma ra'ahu Nabi, ketika Nabi menengok orang tadi datang menengok rumahnya, qala "Lau a'lamu annaka tanzuruni la ta'antu bihi fi 'ainika." Kalau seandainya aku tahu engkau sedang menengok rumah aku, menengok isi kamar aku, tentu aku cucuk biji mata kau. Penting kan? Kata Nabi, "Inna ma ju'ila al-ithmu min ajli al-basar." Itulah makanya diwajibkan minta izin itu untuk mata kau. Jadi izin untuk mata. Jadi izin itu kaki, tangan, mulut kan udah sini mata dan. Jadi izin itu baru bisa mata menengok. Banyak loh. Saya langkaukan, masuk sini lagi. Idza sallama ar-rajulu 'ala ar-rajuli fi baiti. Bab tentang salam. Saya tinggalkan dulu ya. Waktu itu udah kena Nabi dah. Nabi lah. Panggilan lagi itu tinggalkan 3 bab lagi. 1 bab tentang memanggil itu adalah izin. Memanggil kita, contoh ada orang itu lewat kita. Jo, Den.
Datang lah, itu nak perlu bikin salam tu dah. Kena langsung diizinkan sama ini. Kau hadis ni beko baru ya. Tetapi aku balik aku kan nak sampai ilmu ni dah. Kaifa yaqumu 'inda al-bab? Cara berdiri di depan pintu. Kata Rasulullah, "Idza ata baban," kalau seseorang mendatangi rumah di pintunya, yuridu an yasta'zin, dan dia ingin minta izin, lam yastaqbilhu, tidak menghadap rumahnya, tidak menghadap pintunya. Ja'a yaminan aw shimalan. Berdirilah dia sebelah kanan atau sebelah kiri. Fa in udhina lahu wa illa sarafa. Kalau diizinkan, kalau tidak balik. Jadi kau pintu. Sikut kau kan. Berdiri. Ikut atu sikut lebih paham ni sebetulnya. Assalamualaikum, ke pintu ya. Assalamualaikum. Gitu. Jangan mentang-mentang kau kat di sebelah kiri atau sebelah topi, kepala lu masuk. Itu sama. Ini kadang, dah aku lah topi dah start, kepala masuk. Sama dah inok tu ya. Jadi matu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan. Assalamualaikum. Salah betul tuan ya. Ini itu. Kalau di rumah kami tu lain pula. Rumah ayah Haji Zul lain pula. Orang datang loh. Assalamualaikum, ada baji. Sampai di muka rumah kamar ayah itu. Rumah tu, ikut sapu dia mau. Aduh tadi sama abang, ikut ada rohul tu bawa kesambiang. Tu bawa kesambiang ikut dia. Itulah mungkin saya kena dokek juga ayah aku dengan uang-uang kampung tu. Awak kena bulu sampai menjawab le. Assalamualaikum. Lai baji, awak kau keluar di kamar tu dah. Kesogok di muka tu dah. Setelah ayah termanun. Lalu mau dia masuk kamar le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lai ayah, entahlah mak ayah. Lai ayahnya. Masuk kamar. Ji. Oh, lagi itu boleh terisi padang. Masuk saja dah. Jadi harus pada kiri kanan. Kemudian saya lagi. Bab idza qala adkhul. Panjang situnya. Itu terakhir. An-nazr bid-dur, bab an-nazr bid-dur, bab an-nazr baitul salam. Baik. Ada satu lagi pada hadis itu tentang memukul Nabi apa namanya? Terakhir. Nabi Muhammad jauh masuk ke rumah itu tutraku abwaban Nabi bil aghafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan sahabatnya kalau mau masuk rumah diketuk pintu rumahnya itu dengan kuku. Kuku gitu. Jadi menutup pintu rumah pakai kuku, ujung kuku ikut ujungnya. Jangan dikulit, muklai nama tu. Tapi mau biar pandai-pandai juga kita. Zaman dulu rumah ni lebar. Iku rumah kau 1 kilometer ke dalam tu. Kuku apa? Iku sampai pintu kuku lain akan kurang juga. Jadi sesuaikanlah juga lah dengan tempatnya. Jadi maksudnya itu kalau sampai rumah dia sampai 1 kilometer ke dalam tu, betul-betul kuit apa-apa dah. Tapi kalau bisa didonggar dengan itu. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan apa fadilah meminta izin dan salam kepada uang punya rumah. Apa pula fadilahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.